Dengan pesatnya kemajuan teknologi, hidupmu bakalan beda banget dalam 30 tahun mendatang. Jadi, yuk lihat bakal kayak apa sih hari-harimu yang biasa? Jam 8 pagi, kamu bangun di ranjang pintarmu. Ranjang ini mengumpulkan informasi tentang pola tidurmu. Di pagi hari, ada laporan yang dikirim langsung ke smartphone-mu. Lalu, kamu bisa atur beberapa fitur yang bisa bikin tidur malammu lebih nyenyak. Kamu bisa mengubah posisi kasur atau suhu selimut dan bantalmu. Atau, kamu bisa membiarkan sistem melakukannya sendiri. Ranjang pintarmu juga dilengkapi dengan proyektor built-in. Kamu bisa nonton TV di sana. Masih rebahan di ranjang, kamu nyalain TV untuk melihat berita terkini. Iklan tuh ruang angkasa lagi. Sekarang ini, kamu bisa berakhir pekan di bulan. Dan orang-orang sudah ada yang bisa ke Mars. Bersama tugas-tugas lain, para astronaut menjelajah planet itu guna mencari tempat terbaik bagi wisata masa depan. Robot-robot melakukan tugas mendasar. Misalnya, menyiapkan material konstruksi. Karena orang nggak bisa membawa semua yang dibutuhkan dari bumi. Kamu mengerang. Berlibur ke ruang angkasa sudah lama kamu impikan. Tapi tur kayak gitu cuma tersedia buat orang yang tajir melintir. Dan kamu bukan salah satunya. Setidaknya belum. Untungnya, mood jelekmu nggak berlangsung lama. Mungkin karena ada pencahayaan khusus untuk memperbaiki mood yang kamu pasang di semua ruangan dalam apartemenmu. Sebuah sistem pintar yang mengatur lampu sesuai dengan waktu untuk membuatmu merasa paling senang. Kamu bangun dan meregangkan tubuh. Tiba-tiba, suara menggerutu berkata, "Akhirnya, putri tidur kita siap bangun dan beraktivitas." Hadeh, kamu senyum. Itu ucapan selamat pagi dari rumahmu. Di tahun 2050, banyak mesin yang sudah mampu berpikir seperti manusia. Mesin-mesin itu tahu cara mengimbangi percakapan, bahkan punya kepribadian sendiri. Saat memilih sistem AI untuk rumahmu, kamu memilih yang tipe tenang dengan emosi datar. Tapi ternyata ada masalah. Dan sekarang kamu harus menghadapi rumahmu yang suka ngedumel setiap waktu. Kamu lagi nggak pengen nunggu dapurmu masakin sarapan. Karena itu, kamu pesan makanan dari kafe. 5 menit kemudian, kamu dengar sinyal di dekat jendela dapurmu. Jendela ini punya bukan khusus. Kamu mendekatinya dan mengambil makananmu dari drone pengantar. Ini jelas lebih nyaman daripada harus turun dari lantai 96 tempat kamu tinggal untuk mengambil pesanan. Setelah sarapan, waktunya pakai baju dan berangkat. Biasanya pilihan pakaianmu tergantung tujuan hari itu. Kalau kira-kira bakal banyak aktivitas fisik, kamu pakai setelan exoskeleton. Bentuknya bukan lagi setelan berat kayak dulu. Exoskeleton modern nggak beda kayak pakaianmu sehari-hari, tapi memungkinkan kamu mengangkat beban yang sangat berat. Ada juga celana panjang, jeans, dan legging yang memudahkan kamu lari atau berjalan berjam-jam. Salah satu hal terbaik dari pakaianmu adalah bisa bersih sendiri. Ini karena beberapa saat lalu, ilmuwan menemukan kain khusus yang bisa bersih sendiri. Kain ini memakai struktur nano yang dengan efektif melarutkan kotoran dan lemak. Yang harus kamu lakukan cuma menaruh pakaianmu di tempat yang terkena cahaya. Kemarin kaosmu nggak sengaja ketumpahan saus tomat. Kamu bentangkan kaos itu menghadap bohlam di atas kepalamu. Dan beberapa menit kemudian, noda itu lenyap. Pakaianmu juga bisa berubah tekstur, bentuk, dan gaya sepanjang hari, tergantung permintaanmu. Sebagian orang memilih produk dengan fitur AR. Ini bikin orang melihat efek berbeda. Dengan begini, pakaianmu bisa kelihatan beda menurut teman, pacar, atau orang asing. Sebelum meninggalkan apartemen, kamu memakai kacamata AR, kacamata pintar dengan realitas berimbu. Pada dasarnya ini adalah komputer yang bisa dipakai. Kacamata ini menunjukkan semua yang akan kamu cek di HP-mu, cuaca, pesan baru, atau peta. Sebagian orang lebih suka pakai lensa kontak AR, tapi menurutmu kacamata lebih nyaman. Hal lain yang kamu lakukan sebelum pergi adalah memprogram robotmu untuk melakukan pekerjaan rumah yang diperlukan. Kamu melakukan ini dengan AI rumahmu yang emosian itu. Sistem ini sudah terpasang di apartemenmu. Karena itu kamu nggak bisa minta diganti begitu sudah terpasang. Ya, setidaknya AI-mu mendengarkan petunjukmu dan mematuhinya. Oh iya, apartemenmu yang sekarang juga lain dari tampilan rumah di masa lalu.
Dapur dilengkapi dengan sabuk konveyor auto dispenser, kulkas, kompor, wastafel, dan mesin cuci piring terintegrasi. Termasuk juga sistem penyimpanan besar. Kamu nggak perlu mengawasi proses yang terjadi. Dapurmu melacak makanan dan kalau dibutuhkan memesan produk lagi. Dapurmu juga menyiapkan makananmu dengan menyediakan bahan-bahan bagi beberapa kokilengan robot. Setelah makanan siap, dapur mengurus piring-piring kotor dan memindahkan alat makan bersih ke tempatnya. Kamar mandi membantumu menjaga kesehatan dan dilengkapi dengan timbangan 3DO Bioelektrik. Timbangan ini nge-scan badanmu dan mengupdate tentang kondisi fisikmu. Timbangan itu juga secara teratur ngasih info apa yang harus kamu lakukan untuk mencapai tujuan kesehatanmu dan seberapa cepat tujuan itu akan tercapai. Dekorasi rumahmu juga lain dengan apartemen di masa lalu. Sekarang, orang memajang lukisan virtual. Hampir semua unsur dekorasi rumahmu virtual, termasuk wallpaper dan catnya. Jendela di apartemenmu bisa berubah warna dan menghasilkan listrik berkat bahan panel surya baru. Warnanya menggelap saat suhu di luar naik. Dengan begini, gelombang inframerah nggak masuk ke rumahmu. Dengan kata lain, jendela ini mampu menggantikan AC, sekaligus berfungsi sebagai panel surya. Begitulah caramu memperoleh sebagian besar listrik yang kamu pakai. Sekarang, kebun indoor dengan iklim yang dikendalikan kian populer. Orang memahami kelebihan alam dan tanaman hijau beberapa dekade lalu. Dan sekarang, hampir semua bangunan dilengkapi kebun indoor untuk memperbaiki mood dan kesehatan penghuninya. Akhirnya, kamu siap meninggalkan apartemen. Pintunya dilengkapi dengan kunci pintar yang terhubung dengan smartphone-mu. Ada aplikasi khusus yang memungkinkanmu mengunci dan membuka kunci pintumu dari jarak jauh. Kamu bahkan bisa menjadwalkan pintumu dikunci di waktu tertentu. Nah sekarang, salah satu pekerjaan tersulit dalam sehari, ya ampun, transportasimu. Kebanyakan orang nggak nyetir mobil sendiri lagi. Sebagai gantinya, mereka memilih kendaraan otomatis, semacam sistem berbagi tumpangan. Jadi kamu bisa memesan sebuah kapsul kecil yang membawamu berkeliling. Sistem mirip pot ini hemat biaya. Setelah masuk, kamu bisa bersantai dan melakukan apapun, dari menonton film dengan kacamata AR sampai chatting dengan teman-temanmu. Orang-orang yang belum siap melepas mobilnya tetap memakainya. Tapi sekarang ini, semua mobil dilengkapi dengan opsi augmented reality. Kamu bisa membentangkannya di atas kaca depan kendaraanmu dan mengikuti arahan yang diberikan sistem. Nama-nama jalan dan nomor bangunan bakal langsung muncul di depan matamu. Kalau harus pergi jauh, kamu bisa pakai Hyperloop. Ini adalah sistem transportasi kecepatan tinggi. Kendaraan ini terdiri dari sebuah tabung tertutup dengan tekanan rendah di dalamnya. Karena itu, kendaraan ini bisa berjalan hampir bebas gesekan atau hambatan udara dan secepat pesawat. Kamu ingat harus belanja sembako? Proses ini jauh lebih cepat dan lebih nyaman dibanding 30 tahun lalu. Kamu nggak perlu ngantre lagi. Semua berkat teknologi yang dikenal sebagai identifikasi otomatis dan pengumpulan data. Sederhananya, ada scanner di dekat pintu. Waktu mau meninggalkan toko, alat itu otomatis memindai semua barang dalam keranjang belanjaanmu. Lalu, uangnya dipotong langsung dari rekening bankmu. Saatnya pulang. Setelah masuk pot otomatis, kamu melihat gelang lebar di pergelangan tanganmu. Hari ini kamu nggak bawa HP, tapi nggak masalah. Lambat laun, gadget ini bakal jadi barang kuno. Kamu bisa menarik sebuah layar AR dengan bantuan gelangmu, atau bisa juga dengan aksesoris lain. Layar ini bisa berfungsi sebagai layar sentuh apapun. Kendaraan itu membawamu melewati kota. Kamu menatap keluar jendela ke arah gedung pencakar langit raksasa di sekelilingmu. Kebanyakannya, termasuk tempat tinggalmu, berfungsi sebagai kota mini. Ada satu lantai yang khusus dipakai buat gym dan pusat kebugaran. Ada lantai yang isinya cuma perkantoran. Ada juga taman-taman, kolam renang, kafe, laundry, supermarket, dan toko-toko beragam jenis. Kamu bisa tinggal di sana berbulan-bulan tanpa melangkahkan kaki keluar. Hei, kamu pernah merasa diawasi nggak? Memasang kamera tersembunyi memang gampang, tapi nggak mudah menemukannya. Kamu bisa aja berada di tempat umum dan kamera pengawas menyala ke semua arah. Yuk kita lihat siapa lagi yang mengawasi kamu sekarang. Kamu lagi menyusuri jalan, siap menyeberang dan ketemuan sama teman untuk ngopi. Berapa banyak kamera yang mengawasi kamu? Mari kita mulai berhitung. Pertama, kamera jalanan mengawasi orang-orang di sekitar, terutama di dekat bangunan.
lampu berubah hijau dan kamu menyeberang jalan. Kamu mampir ke ATM buat ambil uang tunai dan menemui temanmu yang lagi duduk di konter. Mungkin kamu nggak lihat kamera di atas lampu lalu lintas yang bertujuan merekam siapapun yang menyeberang sembarangan. Lalu, mesin ATM juga dilengkapi kamera dengan 2 kamera lagi di atas di dekat pintu masuk bank. Lalu ada lagi yang di luar kedai kopi dan setidaknya 2 kamera di dalam, terutama di dekat meja konter. Berapa kamera yang sudah kamu hitung? Kamu lagi memarkir mobil di parkiran basement dan mau masuk mall untuk beli hadiah buat temanmu. Menurutmu ada berapa banyak kamera di sini? Pertama, ada sejumlah kamera yang diarahkan ke kamu dari atas. Setelah berkendara, kamu parkir untuk mendapat tiket masuk. Ada kamera di bawah yang mengarah ke plat nomormu untuk berjaga-jaga kalau terjadi sesuatu. Lusinan kamera dipasang di tiap lantai mall. Akhirnya, kamu parkir mobilmu dan masuk lift ke bagian swalayan. Nggak kaget sih kalau di sini ada kamera lift. Kamu berjalan di mall dan melihat lebih banyak kamera di langit-langit toko-toko. Kamu masuk dan setidaknya melihat 3 kamera. Jangan lupa pasangan yang lagi selfie itu. Nah, sekarang lihat sakumu. Aha, kamu selalu bawa kamera. Kita bisa memotret langsung foto keren atau merekam video kapanpun kita mau. Tapi, sebagian orang sangat bisa mengakses ponselmu dari jarak jauh. Dengan begitu, mereka bisa melakukan hampir apapun yang diinginkan dengan ponselmu, termasuk menyalakan kamera dan melihat galerimu. Jangan khawatir, hal-hal ini cuma terjadi ke orang-orang sangat terkenal yang dianggap target. Jika mereka punya nomor teleponmu, mereka tinggal miss call kamu dan bisa masuk. Di samping mengakses kamera dan galeri, mereka bisa melihat kontak, akun, dan passwordmu, serta membaca semua pesanmu, meskipun dienkripsi. Enkripsi adalah cara mengacak teks supaya nggak ada yang bisa tahu apa pesan aslimu. Kebanyakan aplikasi chatting punya enkripsi bolak-balik yang memungkinkan pesan dibawa dari pengirim dan diterima dalam bentuk teks polos oleh penerima akhir. Dalam prosesnya, pesan nggak bisa dibaca oleh perusahaan aplikasi perpesanan atau oleh penyedia layanan internet. Jika salah satu program ini mengunci ponselmu, dia bisa melihat isi ponsel dan pesan-pesanmu sebagaimana kamu melihatnya. Software ini nggak menyadap, tapi mencerminkan ponselmu. Program ini menunjukkan apa yang lagi kamu ketik di keyboardmu, yang artinya dia tahu tiap password yang kamu ketikkan di ponselmu. Mengoperasikan software ini butuh biaya miliaran rupiah dan cuma dipakai oleh pejabat besar. Perangkat ini tidak bisa diakses orang biasa. Kamu lagi di halaman depan rumahmu. Dari ambang pintu sampai pohon di dekat bak sampah, ada banyak sekali tempat untuk memasang kamera tersembunyi. Misalnya, pintu depan, kursi di teras, di atas rumah anjingmu. Oh, anjingmu pintar ya? Puncak pohon, batu kecil di dekat pintu masuk rumahmu, di dalam kurcaci taman, dan di plafon terasmu. Kamu berkendara di sepanjang pedesaan, di bentangan tumbuhan hijau. Nggak ada orang di sekitar. Kamu memutuskan untuk mampir ke tebing dan menikmati matahari terbenam sebelum hari terlalu gelap. Tak seorang pun kelihatan. Kamu akan senang kalau tahu nggak ada kamera yang mengintaimu. Kecuali satu. Bisa tebak di mana letaknya? Bukan di dalam mobilmu. Kamera ini nggak kasat mata. Enggak, ding. Sebenarnya, kamera itu jauh di langit sana. Yap, satelit. Ada banyak satelit yang merekam citra di seluruh penjuru bumi. Memang nggak bisa ngerekam mobilmu atau detail apapun. Tapi kamera ini tetap mengawasi, selalu merekam. Apa yang aneh dari ruangan ini? Kamu pasti nge-pause buat lihat lebih dekat. Tapi jawabannya adalah gak ada. Gak ada yang aneh atau yang menunjukkan adanya kamera tersembunyi yang mungkin ditaruh di tempat yang strategis. Tapi yuk kita zoom dikit, lebih dekat lagi. Ya, itu cuma dinding. Lubang hitam kecil yang mirip kotoran itu sebenarnya lensa loh. Kamera ini dibor ke dalam tembok dan dipasang di ketinggian mata. Coba zoom lagi tembok itu. Ada banyak benda di sekitarnya, kayak rak buku, jam dinding, dan lampu. Mungkin kamu pikir itu benda biasa, tapi orang lain akan memandangnya sebagai peluang untuk menaruh kamera tersembunyi. Di rak buku, kamu bisa dengan mudah mencari tempat pas untuk menaruh kamera.
karena ini salah satu tempat paling berantakan di sana. Ada buku-buku berongga yang dijual, tempat orang dengan mudah bisa nyisipin kamera dan mengebor lubang untuk lensanya. Dan boom, kamu nggak akan pernah tahu atau mencurigai apapun. Sebagian lukisan bisa jadi tempat kamera tersembunyi juga, terutama kalau kameranya cukup menonjol. Kamu bisa mencurigai adanya kamera tersembunyi, terutama kalau lukisan itu murah. Orang bisa dengan mudah menyamarkan lensa dan menaruhnya di tempat strategis. Jam dinding gampang banget dipasangi kamera tersembunyi. Sebenarnya, jam apapun bisa jadi tempat memasang peranti. Mungkin butuh usaha ekstra, tapi bisa dilakukan. Bagusnya, orang nggak perlu mengebor apapun. Dan ini berlaku pada jenis-jenis jam lain, kayak jam beker atau jam digital. Nah, sekarang mari kita periksa ruang keluarga ini. Sekilas sih kelihatannya nyaman ya, tapi setidaknya ada 5 kamera yang dengan sengaja ditaruh di tempat tertentu. Kenapa kotak tisu ditaruh di meja kopi? Memang nggak ganggu sih, tapi lihat posisinya. Kelemahannya, orang akan berinteraksi dengan kotak ini dan bisa merusak kamera. Pot bunga di sudut ini ditempatkan di sana karena ada alasannya. Di balik dedaunannya yang lebat, ada kamera dengan sudut pandang luas luar biasa untuk merekam seluruh ruangan. Kamera nomor 3 ada di dekat penyangga TV. Perhatikan logonya. Logo ini disamarkan sinar inframerah yang muncul saat TV-mu menyala. Kamera nomor 4 dibor di dalam gantungan mantel. Selama cuaca panas, nggak ada yang menggantung apapun di sana. Jadi kita bisa taruh kamera di tempat yang paling tidak kentara di ruangan itu. Kamera terakhir ada tepat di depanmu, di pintu depan. Kebanyakan kamera menghadap keluar untuk melihat siapa yang datang. Nah, kalau buat yang ini, kita punya kamera yang menghadap 2 arah. Kamera ini merekam secara langsung dan bisa ditonton di smartphone atau tablet manapun. Dan hebatnya, kamu bisa nonton rekamannya dari hampir semua tempat di penjuru dunia. Kamu nggak harus ada di negara yang sama untuk melihat rekaman kamera rumahmu. Sebagian kamera ini canggih banget. Dia bisa nggak merekam apapun kalau nggak ada yang bergerak. Dengan kata lain, ini kamera pendeteksi gerak. Teknologi ini memang udah lama ada. Tapi tetap aja, kita punya yang beginian, hebat kan? Kalau kamu pernah nyadar lagi direkam kamera tersembunyi, mungkin sudah terlambat kalau kamu mau menghapus rekamannya. Seringnya, kamera-kamera itu menyiarkan langsung rekamannya, yang artinya kamu nggak bisa ngapa-ngapain lagi. Rekaman itu bukannya disimpan untuk kamu pulihkan, tapi ditonton secara langsung oleh entah berapa orang. Untuk hemat waktu saat masak 2 mangkok makanan di microwave, taruh salah satu mangkoknya di atas cangkir terbalik. Saat kamu membekukan daging giling, pipihkan plastiknya sampai rata. Dengan begini, daging akan lebih gampang dicairkan. Saat membuka gula saset, robek bagian tengahnya, jangan ujungnya ya. Dijamin deh, tanganmu nggak akan berlumuran gula lengket. Gulanya juga nggak akan tumpah kemana-mana. Taruh karet gelang di tengah kaleng cat yang sudah dibuka, bersihin kuasnya dengan karet ini biar catnya nggak menggumpal di sisi kaleng atau tumpah. Wadah pizza bisa dipakai sebagai dudukan loh. Kalau kamu ngelipatnya begini, kamu juga bisa ngerobek tutupnya di sepanjang lipatan, kemudian membaginya menjadi 4 kotak. Piring sekali pakaimu udah pas banget buat naruh irisan pizzanya. Trik ini akan sangat berguna kalau kamu lagi makan di luar ruangan atau malas nyuci piring. Gunakan spaghetti mentah untuk nyalain lilin kecil biar tanganmu nggak kena panasnya. Kalau kamu kekurangan ruang simpan di konter dapur, tarik salah satunya, lalu taruh talenan di atasnya. Kalau kamu nggak mau bikin kegaduhan saat menghangatkan makanan di larut malam, microwave-mu bisa di-mute kok. Tiap model tentu beda-beda ya, tapi gini nih cara umumnya. Yang paling gampang, cari tombol ini. Kalau nggak ada, coba tekan dan tahan angka 1 atau 0. Nah, kalau belum berhasil juga, pencet tombol stop dan cancel, coba deh tekan sambil tahan. Tapi kalau cara tadi nggak berhasil juga, baca aja buku manualnya. Seharusnya sih ada kombinasi tombol khusus untuk menghentikan bunyi beep itu. Kalau buku manualmu nggak ada lagi, tenang aja, pasti ada versi digitalnya di situs web produsen. Kamu bisa pakai plastik ziplock untuk naruh ponselmu, lalu menempelkannya di kursi pesawat atau kursi kereta di depanmu. Gunakan botol air mineral kosong untuk misahin kuning telur dan putihnya. Pencet botolnya, lalu arahkan lubang botol ke kuning telur, kemudian lepas. Kuning telur ini akan langsung ketarik masuk ke dalam botol. Tempelin smartphone atau tabletmu di mana aja dengan bantuan kait plastik yang bisa direkatin kayak gini.
Kalau kamu beli bunga yang batangnya mudah bengkok, masukin ke sedotan aja. Buket bungamu akan berdiri tegak. Pakai bantuan lakban untuk membuka tutup yang keras. Malahan, kamu bisa melakukannya cuma dengan satu tangan loh. Bikin sepatu bootmu tetap tegak dengan memasukkan potongan pool noodle kayak gini. Potongan kain atau bagian atas kaos kaki bisa dipakai sebagai coffee sleeve. Kain ini akan melindungi jari dan tanganmu dari minuman panas. Yuk sulap kait showermu menjadi penata barang di lemari agar kamu bisa menggantung tas, shawl, dasi, atau sabuk. Kamu bisa loh bikin kalungmu nggak gampang kusut. Gini caranya, taruh salah satu ujungnya ke sedotan minuman, setelah itu kaitkan kembali. Gunakan klip binder untuk memperbaiki kaki keyboard yang rusak. Pakai botol susu kosong sebagai alat penyiram tanaman dengan melubangi tutupnya. Ubah wadah nasimu menjadi tempat menaruh es ya. Air akan mengalir melalui lubangnya menuju mangkok di bawah wadah dan kamu akan gampang mengambil es yang tersisa. Pasang klip kertas di ujung selotip agar kamu bisa lebih gampang mencarinya. Potong bagian atas botol plastik untuk memakainya sebagai corong. Benang gigi tanpa pengharum bisa dipakai untuk memotong kue, keju, dan makanan bertekstur lembut lain. Garis putih pada smartphone berbahan logam sebetulnya adalah garis antena. Alat ini bisa mengubah sinyal listrik menjadi sinyal radio serta sebaliknya. Kalau kamu naruh karet gelang di permukaan celah wadah selotip, ujung selotipmu nggak akan masuk melalui slot lalu kembali ke gulungan. Selain itu, selotipmu nggak akan nempel ke karet. Gunakan kaleng kopi sebagai wadah penyimpan benda-benda kecil. Kalau kamu nggak punya pembersih komputer atau alat khusus pembersih keyboard, pakai aja cotton bud. Basahi dulu dengan desinfektan, lalu pakai untuk membersihkan celah di sela-sela keyboard minimal seminggu sekali. Kalau kamu dapat banyak saus tomat dan sambal sasetan tiap kali beli makanan lewat ojol, masukin ke freezer aja. Dengan begini kamu akan selalu punya saset es mini untuk mengobati memar kecil di tubuhmu. Kamu bisa memakai nampan es batu plastik untuk naruh manset, anting-anting, atau peniti. Agar sialmu nggak lecek saat ditaruh di dalam koper saat kamu bepergian, coba deh masukin ke dalam roll tisu. Topi mandi juga ngebantu banget loh saat kamu bepergian. Gunakan untuk membungkus sepatu sebelum kamu menyimpannya atau pakai sebagai penyekat antara kaos kaki, shawl, dan sabukmu. Kebanyakan resleting logam punya pengunci, makanya sebaiknya jangan arahkan pegangannya ke atas ya. Saat kamu mengarahkannya ke bawah, resleting akan langsung terkunci secara otomatis. Mekanisme ini bisa berfungsi karena ada sejumlah alur kecil yang tersembunyi di bawah pegangan resleting. Kalau kamu punya kunci pas, susun aja di dalam kotak peralatan dengan menyatukannya ke carabiner besar. Kamu bisa beli alat ini di toko peralatan berkemah. Dengan begini, kamu akan gampang nyari alatmu serta lebih praktis dibawa kemana-mana. Gunakan kaleng Pringles untuk naruh spaghetti. Untuk ngilangin debu dari bantal, pakai raket tenis aja. Pakai vacuum cleaner nggak akan bisa ngilangin debunya yang numpuk di dalam bantal. Jadi, jemur bantalmu saat matahari terik, ambil raket, lalu pukul-pukulin aja ke permukaan bantal. Kamu bisa membersihkan tirai jendela dengan bantuan penjepit dapur. Lilitkan kain ke ujung penjepit, lalu ikat dengan tali. Setelah itu, tekan penjepitnya ke setiap sisi tirai secara bergantian, tiraimu akan langsung kinclong. Pakai cara efektif untuk ngupas jeruk dengan memotong kulitnya di bagian atas dan bawah buah, lalu buat celah di satu sisinya dan tarik kulitnya sampai ngebuka. Beri label kabelmu dengan tag roti ya. Kebanyakan bantalan jarum dilengkapi dengan versi mininya. Disitulah kamu bisa naruh jarum yang kamu pakai biar nggak hilang. Bantalan mininya juga berfungsi sebagai penajam. Supaya jarimu nggak terpalu, gunakan jepitan rambut sebagai penahan paku. Sejumlah rumah pribadi punya atap berbentuk segitiga karena bisa memudahkan air hujan, salju, dan dedaunan jatuh dari atap. Kalau semua benda ini menumpuk di atap rumah, lama-lama rumahnya ambruk kan? Kamu bisa menggunakan roll tisu toilet untuk nyimpen karet rambut. Kebanyakan palu dilengkapi dengan slot kecil di bagian atasnya yang bisa ngepasin paku. Dengannya, kita akan jauh lebih mudah memaku dinding dan jari kita nggak akan kena palu. Tong sampah kecil yang direbahkan gak cuma bisa melindungi speaker dari elemen luar, tapi juga mampu memperkuat suara. Simbol pembagian merupakan pembagian kosong dengan titik-titik, bukan di antara pembilang dan penyebut ya. Penghapus standar bisa ngilangin kotoran di keyboard loh. Kalau kamu nyalain penghangat di kursi mobil, saat kamu sampai di rumah, kemungkinan pizzamu masih hangat. Tuang adonan pancake ke botol saus tomat. Dengan begini, kamu nggak perlu repot-repot ngebersihin bahan yang tercecer. Pancakemu juga bisa bulat sempurna.
Saat berada di pesawat, kamu pernah lihat segitiga kecil di atas kursi jendelamu kan? Segitiga ini bisa jadi penunjuk kru pesawat saat mereka perlu memeriksa flap di sayap pesawat. Warnai kuncimu dengan cat kuku. Dengan begini kamu akan lebih gampang ngebedain anak kuncinya. Lekukan di permukaan bola golf bisa meningkatkan daya angkat bola dan mengurangi resistansi udara, sehingga bolanya bisa melambung lebih jauh. Saku tambahan di sisi kanan jas disebut saku tiket. Di masa lalu, para penunggang kuda menggunakan saku ini untuk menyimpan koin, lalu membayar pintu tol tanpa harus membuka jas mereka. Kemudian setelah perjalanan kereta api menjadi populer, orang mulai menggunakan saku ini untuk menaruh tiket. Buat lubang di bagian wadah kue muffin yuk, lalu masukin ujung es lolimu ke situ. Wadah ini akan mencegah lelehan es menetes ke bawah. Kamu juga bisa memakai wadah muffin ini untuk menutupi toples kecil. Percantik dengan pita, tada! Kamu punya hadiah cantik yang siap setiap saat. Sebenarnya termos diciptakan bukan untuk menjaga kopimu tetap hangat. Alat ini dibuat oleh seorang ilmuwan Skotlandia yang hanya menginginkan tempat yang aman untuk menyimpan bahan kimianya pada suhu yang stabil. Jadi dia ngambil 2 botol, lalu memasukkannya yang lebih kecil ke dalam botol yang lebih besar dan menyedot udara di antara keduanya. Benjolan kecil pada tombol F dan J pada keyboard membantu orang menemukan tombol yang tepat tanpa melihat ke bawah. Kalau kamu menggosok gigi resleting yang menyangkut dengan ujung pensil grafit, cara ini mungkin bisa memperbaiki situasi. Sebagian besar lubang kancing pada kemeja mengarah vertikal, tetapi bagian atas dan kadang-kadang yang bawah arahnya horizontal. Alasannya sederhana, di kedua tempat ini kancing lebih sering menyelinap keluar. Lubang kancing horizontal nggak akan memungkinkan bajumu terbuka. Kalau kamu perlu mendinginkan minuman, bungkus dengan tisu dapur yang dibasahkan terlebih dulu dan masukkan ke dalam freezer. Dalam 1/4 jam, minumanmu akan menjadi es dingin. Kamu bisa memakai beeswax untuk membuat sepatumu anti air secara efektif. Karet gelang bisa mencegah kait pintu supaya tidak mudah terbuka. Jangan terburu-buru untuk membuang catatan post-it yang sudah digunakan ya. Pertama, gerakan di antara tombol keyboardmu. Bagian lemnya akan mengumpulkan bulu dan remah-remah. Kamu bisa menyimpan kemeja berkerah lebar di gantungan dengan bantuan pipa pembersih. Lilitkan di sekitar ujung gantunganmu dan pakaianmu akan berhenti meluncur. Kalau kabelmu terus jatuh dari soket, sedikit tekan ke arah dalam colokannya bersama-sama. Ini akan memberikan sedikit pegangan. Dengan bantuan klip roti, kamu bisa dengan cepat memperbaiki sandal jepitmu agar nggak lolos lagi. Ada beruang di logo Toblerone tuh. Sejumlah sepatu boot memiliki tali bulat yang mencuat di belakang. Tujuan utamanya adalah agar kamu lebih mudah menarik sepatumu. Tarik tali ini saat kamu mendorong tumit ke dalam boot. Kamu juga bisa pakai loop ini untuk menggantung sepatu boot di gantungan saat mereka kotor atau saat kamu ingin mengeringkannya setelah dicuci. Pembungkus plastik yang diletakkan di atas batang pisang akan memungkinkan buah ini tetap segar selama lebih dari seminggu. Sebagian besar wadah bensin punya 2 lubang dengan tutup yang lebih besar dan lebih kecil. Kamu seharusnya membuka lubang yang lebih kecil terlebih dulu sebelum menuangkan bensin ke dalam lubang yang lebih besar. Ini akan mencegah cairan tumpah ke seluruh pakaian dan tanah. Bor beberapa lubang lebih dekat ke bagian bawah tempat sampahmu. Dengan cara ini, memasukkan dan mengambil kantong sampah akan menjadi jauh lebih mudah. Kamu nggak akan memiliki masalah dengan penghisap. Buat beberapa es kopi beku untuk es cappuccinomu, es kopinya nggak akan mencair sekaligus dan merusak minumanmu. Kamu bisa menyimpan pasangan antingmu bersama-sama dengan bantuan kancing baju lama. Trik ini akan berguna saat kamu bepergian. Plus, dengan cara ini, kancing akan membuatnya lebih mudah untuk menemukan anting-anting yang dibutuhkan di kotak perhiasanmu. Ambil spons basah bersih, masukkan ke dalam kantong plastik ziplock, dan biarkan di freezer. Ini akan membuat kantong es yang sempurna yang nggak akan menetes kemana-mana saat mencair. Kalau kotak tisumu kosong, jangan langsung dibuang. Benda ini bisa digunakan untuk menyimpan barang-barang. Misalnya, kamu bisa menyimpan kantong plastik di situ. Kalau nggak ada alat ejektor dan kamu perlu membuka baki kartu SIM, gunakan penjepit kertas kecil yang bengkok. Kalau kamu nggak memiliki juser jeruk, gunakan sepasang penjepit dapur. Susu basi mengeluarkan gas kan? Botol susu plastik tua memiliki cekungan di satu sisi, jadi saat gasnya mengembang di dalam kendi, cekungan tadi melengkung keluar. Kamu bisa menggunakan klip pengikat sebagai gantungan kunci dan klip uang. Pertama, gunakan klip untuk menyimpan tagihan, lalu masukkan kuncimu ke dalamnya.
Kalau sepatumu benar-benar licin, ambil sedikit amplas dan gosokkan di sol agar mendapatkan daya traksi yang lebih baik, sehingga sol sepatu akan menjadi lebih mencengkram dan kamu juga bisa memakainya saat hujan. Kamu bisa mengubah wadah sereal plastik menjadi tempat sampah yang sempurna untuk di mobil. Kalau kamu kehilangan barang kecil seperti anting-anting, letakkan stocking di ujung penyedot debu. Nyalakan perangkatnya dan kamu akan melihat benda ini menempel di stocking. Pegas dari pena tua akan mencegah pengisi daya melekuk dan pecah. Sebagian botol kecap punya 2 celah untuk mencegah kecapnya tumpah kemana-mana. Karenanya, kamu bisa mengontrol jumlah saus yang keluar dari botol. Tekan jarimu erat-erat pada salah satu celah dan saus akan berhenti mengalir. Lepaskan jari, saus pun akan mengalir lagi. Kamu bisa membuka kacang pistasio dengan kulit pistasio yang lain. Letakkan bagian atas botol saus tomat di alat vakum. Dengan cara ini, kamu bisa dengan mudah membersihkan mikrofon, keyboard, dan sudut serta celah ponsel lainnya. Kalau kamu kehabisan pengisi daya di kamar hotel, periksa TV-mu karena sebagian besar TV biasanya punya port USB. Strip gemuruh di sisi jalan ada untuk membangunkan pengemudi yang tertidur di belakang kemudi. Pembuka kaleng sangat cocok untuk membuka paket obat. Dengan cara ini, jarimu nggak akan terluka tanpa sengaja. Sebagian besar topi bisbol memiliki lubang kecil di bagian belakang. Fungsinya mencegah kepalamu supaya tidak terlalu berkeringat. Kamu juga bisa menggunakannya untuk menyesuaikan ukuran topimu. Jika terlalu besar, masukkan tali melalui lubang ini dan ikat. Ini mungkin terlihat agak aneh ya, tetapi topi akan tetap di kepalamu bahkan saat cuacanya berangin. Gunakan gantungan celana sebagai penahan buku masak yang murah dan sederhana. Kamu nggak perlu penajam gunting khusus kok. Memotong amplas halus atau aluminium foil yang dilipat akan menajamkan kembali guntingmu. Kalau kamu perlu menjauh sejenak dari komputermu, tapi nggak mau login ulang, letakkan mouse di atas jam analogmu. Mouse akan membaca gerakan kedua jarum dan menjaga layar komputer tetap menyala. Meletakkan sendok kayu di atas panci air mendidih akan mencegah airnya tumpah. Tongkat pengaduk kopi memiliki lubang di dalamnya karena itu membantu mengurangi resistensi dari minuman. Benda ini juga mencegahnya melengkung di air panas. Coba lihat uang dolar Amerika ini deh. Huruf besar yang dilingkari di satu sisi memberitahu di mana lokasi uang itu dicetak. L misalnya memberitahumu bahwa itu dibuat di San Francisco. Ya, itu pasti masuk akal. Sekarang balik uangnya. Kamu melihat elang? Periksa rahasia tersembunyi lainnya. Elang ini memegang 13 panah dan batang pohon zaitun dengan 13 daun. Ini berarti uang ini berasal dari 13 negara bagian koloni. Saat bepergian, gunakan kotak kacamata hitam atau kotak pensil untuk menyimpan semua kabelmu. Hampir semua pita pengukur memiliki ujung logam dengan slot kecil di ujungnya. Kamu bisa memakai slot ini untuk menggantung pita pada paku atau skrup untuk melakukan pengukuran tanpa bantuan siapapun. Lubang samping tambahan di sepatu Chuck Taylors memang memberikan ventilasi ekstra. Tapi pada awalnya, lubang ini ditaruh di situ untuk mengikat sepatu lebih aman karena sepatu ini dibuat untuk dan dipakai oleh pemain basket. Tap penarik kaleng soda memiliki lubang di ujung lainnya, sehingga kamu bisa memutarnya dan meletakkan sedotan di situ. Kantung keripik punya ekstra udara untuk melindungi keripik selama pengiriman. Udara ini sebenarnya bukan oksigen karena bisa membuat keripik jadi busuk. Produsen menggunakan nitrogen sebagai gantinya untuk membuat keripik tetap segar. Setengah dari pool noodle yang melekat pada dinding garasi akan melindungi pintu mobilmu terbentur ke dinding saat terbanting. Sebagian besar bagasi mobil punya beberapa kait kecil di dalamnya. Kamu bisa menggantung tas di situ, malah makananmu nggak akan tumpah kemana-mana. Sebagian mobil punya pengait ini di belakang kursi depan mereka sebagai gantinya. Kamu bisa memakainya untuk menggantung pakaian atau bahkan kantung makanan. Lubang di dekat tepi wastafel kamar mandi berfungsi untuk mencegah luapan. Kelebihan air akan masuk ke sifon dan lantai kamar mandi akan tetap kering kalau kamu lupa mematikan air. Penghapus bisa memoles perhiasanmu, membersihkan alat elektronik, bahkan menghilangkan residu yang mengganggu yang ditinggalkan oleh stiker. Penghapus juga bisa membersihkan bahan suede yang lecet dan menghilangkan kotoran yang mungkin menempel ke dinding. Kamu bisa memakai strip velcro supaya karpetmu nggak banyak gerak. Tempelkan sisi yang satu di lantai dan sisi lainnya di karpet. Kancing logam pada celana gym juga disebut rivet, membuat saku lebih awet ketika penambang mengisinya dengan alat-alat yang berat. Rivet masih membantu sekarang, meskipun kamu nggak lagi menyimpan alat yang berat di sakumu.
Rivet menguatkan jahitan dan membuat celana jeansmu lebih tahan lama. Tonjolan kecil di huruf F dan J pada keyboard membantu kita menemukan kunci-kunci yang tepat ketika mengetik buta. Juga, karena berada di bagian tengah, tonjolan ini mengindikasikan posisi mengetik optimal. Omong-omong, QWERTY ditemukan di awal 1870-an, dan sebelum itu keyboard pertama mirip piano dengan 2 baris huruf dalam urutan alfabet. Jangan salahkan gumpalan kecil di kabel komputermu karena mengganggumu untuk kesekian kalinya. Silinder yang bentuk dan warnanya bisa bervariasi ini sebetulnya membantu mencegah gangguan dari sinyal lain, seperti sinyal yang dikeluarkan ponselmu. Lubang di gagang periuk dan bahkan penggorengan didesain sebagai tempat untuk sendok jika ukurannya cukup besar. Dengan begini, kuah atau apapun yang kamu aduk akan menetes lagi ke dalam panci. Adapun pegangan, ada 3 buah pada jeriken. Ini adalah langkah desainer pintar agar saat membawanya sendiri, kamu cuma memakai gagang bagian tengah untuk menyebarkan berat secara merata. Tapi jika temanmu ingin membantu, masing-masing kamu memegang pegangan yang samping. Kurangnya privasi di kamar kecil umum, maksudku celah yang cukup lebar di bawah pintu yang seharusnya standar ada alasannya loh. Dengan begini, orang lebih cepat melakukan urusan mereka dan antrean lebih sedikit. Juga jika ada masalah akan mudah menemukan orang yang butuh bantuan. Di London, beberapa tiang mirip tiang lampu jalan, tapi tanpa bohlam. Nah, nama resminya adalah Sting Pipes. Dan sekarang menjadi benda masa lalu, tapi berguna di abad ke-19. Tiang-tiang berongga ini mengangkut udara dan gas-gas eksplosif berbau busuk ke atas untuk mencegah konsekuensi tak diinginkan. Buku dicetak dalam lembaran-lembaran lebar, hingga 1 lembar bisa memuat 4 halaman cetak. Jika sebuah buku memiliki jumlah halaman cetak ganjil, kemungkinan kamu akan mendapat 1 halaman kosong untuk catatan atau tanda tangan penulis. Bulu sikat gigi memiliki 2 fitur rahasia. Pertama, warnanya memudar seiring waktu, jadi ketika warnanya jadi kurang cerah, kamu harus membeli yang baru. Juga, bulu sikat gigi bervariasi panjangnya, yang lebih panjang di ujung membantu membersihkan belakang gigi dengan lebih baik. Garis-garis pasta gigi nggak lebih dari trik pemasaran. Di tahun 70-an, sebuah merek pasta gigi terkemuka memperkenalkan sebuah garis biru dengan mengklaim bahwa pasta gigi mereka beraksi ganda. Tapi pasta gigi putih polos memiliki fungsi yang sama. Awalnya bola golf halus. Permukaan bola golf berlekuk-lekuk sekarang karena para pegolf melihat bahwa bola-bola dengan kerusakan yang terlalu sering dipakai bisa melayang lebih cepat dibanding bola baru. Di titik tertentu, produsen mulai memproduksi bola golf berlekuk-lekuk. Titik-titik hitam di kaca depan mobil atau frit membantu menyebarkan sinar matahari yang langsung menyilaukanmu. Bingkai ini menjauhkan sinar UV dan membantu kaca memanas secara merata. Jadi ini semacam kacamata hitam bagi mobilmu. Tap di spion mobil bukan dimaksudkan sebagai penahan penyegar udara. Ini adalah kaca antara mode siang dan malam yang menjauhkan sorot lampu dari mobil lain hingga kamu takkan terganggu oleh lampu utama mobil di belakangmu. Titik-titik berwarna pada kantong keripik membantu produsen mengendalikan warna kemasan dan menunjukkan tinta warna apa yang dipakai pada kemasan itu. Bukan masalah besar. Microwave-mu mungkin memiliki mode diam. Tekan 1 atau 0 dan tahan. Mungkin fitur itu akan bekerja. Juga terkadang ada tombol bisu yang terus saja kamu abaikan selama ini. Tapi nggak ada 2 microwave yang sama, jadi buku manual akan berguna. Lengkung di kereta belanja membantu semua barang di dalam kereta belanjamu dengan lebih tertata hingga kamu bisa menikmati perjalanan di swalayan. Kamu nggak mau naruh jaket putih barumu di dekat wortel dan bawang merah kan? Stiker buah mengandung semua informasi tentang masa lalu apelmu. Nomor 5 angka di mana awalnya adalah 9 adalah pertanda baik. Ini adalah produk organik. Nomor 4 angka yang dimulai dengan 3 atau 4 artinya buah ini dibudidayakan secara konvensional. Jika nomornya dimulai dengan angka 8 dan ada 5 angka, paling baik tinggalkan dirak. Pensil bibir dan mata otomatis memiliki rautan yang dipasang di paketnya. Tutup di bagian belakang pensil bukan cuma mengungkapkan warna, kamu bisa melepasnya dan menajamkan produk itu. Jika kamu nggak ingin mengupas jeruk, potong di ujung atas dan bawahnya, toreh di bagian samping dan tarik untuk membukanya. Terkadang, tusuk gigi memiliki beberapa lekuk dan bagian yang berlekuk adalah penyangga sementara. Mematahkan tusuk gigi menjadi 2 mudah. Bagian yang lebih kecil dengan lekukan bisa dipakai untuk menghindari tusuk gigi terkena meja.
Kebanyakan tube biasanya ditutup dengan lapisan plastik atau foil, dan membukanya dengan kukumu bukan ide terbaik. Sebuah titik ditutup salep dengan mudah bisa membuka tube yang bersegel paling aman sekalipun. Jas makan malam memiliki saku kecil di atas saku biasa. Itu disebut saku tiket, dan pria yang memakai jas itu bisa dengan cepat menarik tiket sebelum naik kereta api. Ya, kamu sudah mendengar sebelumnya bahwa laci di bawah oven berfungsi untuk menjaga agar makanan tetap hangat jika tamu datang terlambat. Hey, kamu juga bisa memakainya untuk slow cooking atau menurunkan suhu laci itu loh. Dulu, semua botol berwarna hijau, tapi ternyata warna coklat jauh lebih baik dalam menghalangi sinar UV. Selembar uang dolar juga ada rahasianya. Huruf besar dengan pinggiran menunjukkan bank mana yang mengeluarkan uang kertas ini. 12 bank sentral Amerika mencetak semua uang. Jadi jika kamu ingin tahu dari mana asal uang dolarmu, lihat saja kode-kode kecil ini. A1 Boston, B2 New York, C3 Philadelphia, D4 Cleveland, E5 Richmond, F6 Atlanta, G7 Chicago, H8 St. Louis, I9 Minneapolis, J10 Kansas, K11 Dallas, L12 San Francisco. Tepian kasar uang logam dime bukan cuma desain. Bobot koin yang terbuat dari logam berharga dahulu digunakan untuk menunjukkan nilai uang yang sebenarnya. Orang akan memotong tepi koin, membelanjakan koin yang sudah dipotong dengan nilai yang sama, dan melelehkan tepinya untuk dibuat koin baru. Lekuk kecil di dasar sebagian cangkir membuat cangkir tetap di tempat di permukaan basah dan mencegah kelebihan air menggenang ketika berada dalam mesin cuci piring. Untuk menikmati selai kacang yang segar dan lembut, simpan dengan posisi terbalik. Dengan begini, minyak nggak selalu menetap di bagian bawah dan menyebar rata di dalam stopless. Busa mandi memiliki semacam fungsi pengatur suhu. Busa menjaga air tetap hangat hingga kamu bisa menikmati mandi lebih lama. Penafian, ini cuma berlaku pada bak mandi akrilik. Bak mandi logam lebih cepat kehilangan panas, sebanyak apapun busa yang kamu buat. Kenop pintu yang terbuat dari kuningan, perunggu, dan beberapa campuran tembaga memiliki efek anti kuman karena sifat logamnya. Tambalan berbentuk huruf P pas di dasar kerah membantu memakai sweater tanpa rusaknya kerung leher seiring waktu karena terbuat dari 2 lapis bahan tenun seperti ban pinggang dan manset tangan. Agar jus enggak tumpah langsung di kaosmu, coba menuangnya dari sisi lain karton, kayak gini. Cipratannya lebih sedikit dan lebih mudah dikendalikan. Sayap segitiga pada karton jus kecil bisa membantu mengendalikan tumpahan yang tak diinginkan juga. Jika kamu membalikannya dan memakainya sebagai pegangan karton, kamu takkan menekan karton, hingga jusnya takkan terpencet tak terkendali. Semua cangkir sekali pakai kelihatannya sama. Rahasianya adalah bentuk khusus yang memungkinkan kamu minum dengan lebih mudah. Bagian atas selalu lebih lebar agar hidung bisa masuk ketika minum, dan bagian bawah selalu lebih sempit agar semua orang bisa memegangnya meskipun tangannya kecil. Juga perbedaan lebarnya memungkinkan cangkir ditumpuk. Stopless Mason bisa langsung kamu gunakan pada blender yang berulir di atasnya dan membuat minuman shake apapun tanpa harus mencuci gelas blender. Aturannya cuma jangan menyetel blender pada kecepatan maksimal. Nggak perlu merobek salah satu tepi kemasan saset. Cara yang benar adalah merobeknya di bagian tengah. Mungkin kamu bilang nggak banyak bedanya, tapi setidaknya akan lebih sedikit kotoran dari potongan kertas yang disobek itu. 2 reeds untuk satu bagian bisa menjadi sistem anti copet ampuh. Kamu bisa memasang gembok kecil pada kedua reeds itu buat memastikan gak ada orang kecuali kamu yang bisa membuka ranselmu. Jika ada sesuatu yang nyangkut di sela-sela gigimu, mungkin sulit memperoleh hasil sempurna dengan benang gigi kendur. Untuk meningkatkan tegangannya, buatlah simpul. Dengan bertambahnya tegangan, kamu akan bisa menyingkirkan daun basil di sela-sela gigimu dalam sekejap. Lubang kecil pada dasar gembok berfungsi untuk mengeringkan air dan mencegah korosi. Ditambah, ini adalah tempat paling nyaman untuk melumasi gembok. Setetes oli di dalamnya akan membuat gembok lebih mudah terbuka dan tertutup. Lingkaran plastik kecil di bawah tutup botol membuat soda berbusa.
Sementara tutup menjaga cairan tetap di dalam botol, lingkaran plastik ini menahan gas-gas di dalamnya. Tanpa itu, soda hanyalah air manis. Sisi merah penghapus untuk pensil dan sisi biru untuk tinta adalah mitos. Sisi biru untuk menghilangkan kesalahan pada kertas yang lebih tebal saja. Ini cocok untuk pensil maupun tinta. Tapi, pastikan kertasnya benar-benar tebal. Tapi, benda biru kecil itu bisa melakukan jauh lebih banyak hal lagi. Bisa untuk memoles perhiasanmu, membersihkan alat elektronika, misalnya layar ponselmu. Kamu tahu sisa stiker bandel yang susah hilang? Penghapus juga bisa membantu di sana. Begitu juga untuk membersihkan suet lecet atau kotoran di dinding. Botol kaca biasanya punya lekuk di bagian dasar bernama pun. Ini berguna bagi mereka yang menuang minuman dalam gelas. Botol takkan tergelincir dari tangan kayak gini. Kemasan bantalan kapas memiliki benang untuk digantung pada kait atau penyangga. Gak perlu melonggarkan atau merapatkan kemasannya lagi. Lihat bagian bawahnya, ada garis perforasi. Sobek sepanjang perforasi dan tarik kapas keluar dari kemasan yang tergantung. Jika kamu jilat cartridge Nintendo, akan kamu rasakan sisa rasa asam pahit menjijikkan di mulut. Cartridge dilapisi denatonium benzoat, alias salah satu rasa paling menjijikkan. Ini mencegah orang menelan cartridge itu. Botol berleher panjang karena sebuah alasan. Pegang lehernya, bukan botolnya jika kamu ingin menikmati minuman dingin. Hal yang sama berlaku pada gelas mewah. Gagangnya mencegah minuman menjadi panas, jadi pegang erat-erat. Kancing pada kebalikan kerah adalah untuk menahan dasi agar tetap di tempat. Tapi dasi ramping yang didesain untuk kancing ini tidak begitu populer hari ini. Jadi kancing ini cuma bagian dari desain. Kemeja wanita dengan aneh memiliki kancing di sebelah kiri, sebab sebagian dari mereka dulu punya pelayan yang membantu berdandan. Bagi pelayan, nyaman mengancingkan kemeja jika kancingnya di sebelah kiri. Gel silika sering bisa ditemukan dalam berbagai barang yang kamu beli seperti tas, sepatu, dan banyak yang lain. Ini dimaksudkan untuk menyerap kelembapan berlebih. Jadi, tiap kali sepatumu agak basah, lemparkan saja satu saset gel silika ke dalamnya. Mungkin kamu memakai sampo dengan cara yang salah selama ini. Nah, hal utama yang harus kamu tahu adalah jangan kamu oleskan sampo langsung pada rambutmu. Harusnya kamu mengoleskannya cuma pada akar rambut. Busa yang kamu buat cukup untuk membersihkan rambutmu. Batas tepi buku tulis ditemukan untuk melindungi catatan orang. Dulu orang tinggal bersama tikus dan pengerat itu sangat sering mengunyah kertas. Tapi mereka nggak mampu mengunyah lebih dari ruangan yang tersisa di pinggiran. Cangkir merah yang kamu lihat di pesta-pesta bisa menakar cairan. Garis bawah setara dengan 30 ml, garis kedua setara dengan 150 ml, dan garis ketiga setara dengan 355 ml. Anak panah kecil di dekat indikator bahan bakar di dashboard mobil mengindikasikan di sisi mana letak lubang tangki pada kendaraan itu. Ini berguna jika kamu harus mengisi BBM mobil sewaan. Pita penggadu pinggir jalan berguna jika seseorang ingin berkendara di malam hari karena akan mencegah orang jatuh tertidur. Kapan saja mobil melindas pita ini, pengendara akan merasakan getaran dan mendengar bunyi yang cukup keras. Cincin dipakai lebih dari sekadar aksesoris bergaya. Bangsawan memakai cincin sebagai stempel. Pemanah memakai cincin untuk melindungi jari mereka dari luka karena tali busur. Sedang wanita penjahit dari tusukan jarum. Adapun cincin yang lain, 3 cincin pada jack ponsel bukan bagian dari desain, tapi mewakili fungsi yang berbeda. Jika jack audiomu punya 3 cincin, artinya perantimu bisa menghasilkan bunyi stereo, dan earphone-mu memiliki fungsi mikrofon. Raja-raja yang digambarkan pada kartu remi adalah pelaku sejarah yang sebenarnya. Sekop, Raja Daud; Keriting, Alexander Agung; Hati, Charles Agung; Wajik, Julius Caesar. Kita merobek catatan post-it dengan cara yang salah selama ini. Jika kamu merobeknya dari bawah, gak lama catatan ini akan mengelupas. Tapi jika kamu merobeknya ke samping, sepanjang garis yang lengket, maka akan nempel di dinding lebih lama. Stik pembersih debu bagus untuk membersihkan serat-serat kecil, tapi kamu juga bisa memakainya untuk membersihkan barang lain. Misalnya, saat kamu ingin membersihkan kotoran dari nampan alat makan dalam mesin cuci piring, cukup ambil stik pembersih debu dan masukkan ke dalam tiap kompartemen, dan semua remah, kotoran, dan sisa-sisa akan lenyap.
Ada angka yang ditaruh di samping banyak produk kosmetik. Angka itu nggak dipilih secara acak, tapi memberitahu berapa lama produkmu akan bertahan setelah kamu membukanya. Jika kamu lebih suka membeli susu dalam wadah plastik itu, mungkin kamu telah melihat lingkaran besar di bagian samping. Lingkaran ini menyerap kejutan jika kamu menjatuhkan susu di lantai dan juga memberikan sedikit ruang tambahan agar kontainernya bisa agak mengembang. Begitulah kamu bisa tahu jika susu telah menjadi rusak tanpa mencicipinya. Kadang nyebelin juga ketika deodoran stickmu nggak bisa dihabiskan. Masih ada sedikit lagi yang tersisa, tapi sulit dijangkau. Oke, triknya mudah. Buka bagian bawahnya, ambil pensil dan dorong pensil di bawah platform yang bergerak. Dengan begitu, kamu akan mendorong sisa deodoran keluar. 2 cabang datar pada colokan standar dipakai di Amerika Utara dan Tengah masuk akal. Tapi gimana dengan lubang di dekat ujungnya? Berkat lubang itu, stop kontak mencengkram steker dengan kuat, hingga nggak akan longgar dan jatuh dari soket. Yang kedua, lubang ini memungkinkan kamu menghubungkan daya listrik langsung pada cabangnya, hingga kamu nggak perlu memakai stop kontak klasik. Jadi, jika kamu butuh mendapatkan daya listrik melalui kabel langsung, ya, lubang yang ada di sana menjadikan seluruh pekerjaan lebih mudah. Jendela pesawat juga berlubang kecil, dan itu adalah salah satu fitur penting pesawat untuk keselamatan. Lubang-lubang itu melindungi manusia dari tekanan luar dan secara umum menyeimbangkan tekanan pada jendela ketika pesawat lepas landas. Sendok pasta terdapat lubang di gagangnya yang bisa sangat berguna ketika kamu mengambil pasta dan ingin meniriskan airnya. Tapi sendok ini juga bisa dipakai alat penakar karena lubang itu pas untuk sekitar 1 porsi pasta. Terkadang, berbagai benda punya tujuan khusus, tapi kamu selalu bisa memberikan fungsi baru kepadanya. Misal, jika kamu ingin makan saus apel, tapi nggak punya sendok, ambil saja tutupnya, tekuk ujungnya untuk dijadikan gagang, dan buat sendok. Nyam! Kamu bisa melatih kelincahan jari dengan mie dan nasi dengan sumpit dari sudut kotak makanan Asia. Atau, kamu bisa melebarkan kotak agar menjadi piring. Menurut sebuah teori, bola topi lembut lucu muncul di abad ke-18 pada topi pelaut Prancis. Mereka capek kepalanya terbentur langit-langit dan tepian kapal yang rendah dan membuat pom-pom ini. Dulu, trailer ditunjukkan bukan sebelum, tapi sesudah film. Pikirkan saja bagaimana namanya. Kata trailer artinya gandengan dari sesuatu, mobil misalnya. Hanger kayu masih mendominasi pasar, sebab kayu cedar, bahan pembuat hanger, mengandung minyak alami yang bisa mengusir ngengat, sehingga mengawetkan barang-barangmu. Untuk melihat apa telur rebusmu segar atau enggak, cukup dikupas. Makin sulit dibersihkan, makin segar telurnya. Ada satu lagi trik telur, coba putar telurnya. Jika berputar dengan mantap, maka itu telur rebus. Jika berputar lambat atau enggak berputar sama sekali, maka masih mentah.